Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang analisa studi pelayanan bisnis dari Telur Berkarir. Yang pertama di sini ada anggota kelompoknya, yaitu ada Hesti Pramudita, ada Wardhania, ada Yusuf Sofan, ada Ariatala, Hasbika Putra Hartono, dan Emuntu Mulyadi. Pertama di latar belakang adalah UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang terus berkembang adalah usaha kuliner karena memiliki permintaan pasar yang tinggi dan modal yang relatif terjangkau. Pelaku usaha dituntut untuk menciptakan produk yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Salah satu usaha kuliner populer adalah telur gulung karena rasanya lezat, harga terjangkau, dan mudah ditemukan di lokasi strategis seperti sekolah dan pasar. Usaha telur gulung Farid merupakan usaha yang sederhana dengan target pasar pelajar dan anak muda. Dalam menjalankan usaha diperlukan studi kelayakan untuk menilai aspek pasar, teknis, manajemen, dan keuangan agar dapat mengetahui potensi keuntungan, resiko, dan strategi pengembangan usaha di masa mendatang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada apa saja faktor pembuat kompetitif yang dimiliki telur gulung Farid dalam menarik konsumen. Selanjutnya ada seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk mendukung operasional produksi Farid. Dan yang terakhir ada apa saja hambatan dan tantangan yang mungkin dihadapi telur gulung Farid dalam menjalankan usaha ini. Selanjutnya ada tujuan masalah untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki telur gulung Farid dalam persaingan bisnis kuliner. Selanjutnya ada menentukan kebutuhan modal yang optimal untuk proses operasional usaha telur gulung Farid. Selanjutnya untuk mengidentifikasi faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan usaha telur gulung Farid. Selanjutnya ada definisi studi kelayakan bisnis. Menurut Evergreen et al. Tahun 2020, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk meneliti dan menganalisis suatu usaha secara mendalam guna menentukan apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan menghitung data menggunakan metode tertentu untuk mengetahui apakah usaha dapat memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, studi kelayakan mencakup berbagai aspek seperti produk, keuangan, manajemen, pemasaran, dan operasional. Studi ini penting dilakukan dalam usaha dijalankan agar dapat membantu perencanaan bisnis, mengurangi risiko, serta menentukan peluang operasional usaha di masa depan. Lalu di sini ada definisi telur gulung. Telur gulung merupakan makanan khas Jawa Barat, khususnya kota Bandung, yang banyak diminati terutama oleh kalangan pelajar karena harganya murah dan rasanya enak. Makanan ini dibuat dari telur goreng yang digulung menggunakan tusukan bambu dan sering dijual di pinggir jalan maupun lingkungan sekolah. Telur gulung termasuk jajanan tradisional dan nostalgia yang sudah populer sejak tahun 90-an. Kepopulerannya kembali meningkat sejak tahun 2017 dengan berbagai varian isian dan harga yang masih terjangkau. Salah satunya adalah telur gulung Farid yang menyediakan berbagai pilihan isian seperti bihun, aci, otak-otak, bakso, dan sosis. Lalu profil usaha telur gulung Farid. Telur gulung Farid merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang jajanan telur gulung dan berlokasi di Jalan Kelurahan Jatimurni Spring Garden, Gang Rambutan. Berdiri sejak 2019, usaha ini dibangun untuk memanfaatkan peluang bisnis kuliner serta menambah penghasilan keluarga. Telur gulung Farid dikenal memiliki cita rasa gurih dengan bahan berkualitas serta menyediakan berbagai varian saus dan tingkat kepedasan. Dengan menjalankan usaha, kebersihan, kualitas produk, dan pelayanan yang ramah selalu diutamakan sehingga usaha ini mampu berkembang dan dikenal sebagai jajanan yang praktis, terjangkau, dan memiliki rasa yang khas. Lalu harga menunya itu untuk telur gulung yang original itu patusuknya 5.000, untuk telur gulung bihunnya patusuk 5.000, terus untuk telur gulung aci, otak-otak, bakso, sama sosisnya itu 1.000-an. Ini ada aspek-aspek yang ada pada usaha telur gulung Farid. Yang pertama itu ada aspek legalitas. Aspek legalitas pada usaha telur gulung Farid berkaitan dengan izin usaha, kepatuhan terhadap aturan, serta kebersihan dan keamanan produk. Usaha ini termasuk kategori UMKM yang dijalankan secara mandiri dan telah dikenal masyarakat sekitar. Selain itu, telur gulung Farid juga memperhatikan kebersihan peralatan, bahan baku, dan proses pengolahan makanan agar produk
sebesar 5 juta rupiah. Modal tersebut digunakan untuk pengadaan sarana berjualan dan bahan baku awal seperti pembuatan gerobak, peralatan memasak, serta pembelian telur bihun, minyak goreng, dan aneka isian. Seluruh modal tersebut direncanakan untuk mendukung operasional usaha agar berjalan dengan baik setiap harinya. Untuk itu, berikut rincian modal panen per bulannya. Modal awal itu ada 5 juta per tahun dibagi 12 bulan dengan 416.666 rupiah per bulan. Selanjutnya di sini ada pendapatan dan pengeluaran. Pendapatannya itu ada 1.200.000 per hari dikali 300 sama dengan 36 juta per bulan. 30. Pendapatannya 1.200.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 36 juta per bulan. Per tahunnya itu ada 432 juta. Pengeluarannya 500.000 per hari dikali 30 hari sama dengan 15 juta per bulan, maka per tahunnya itu mencapai 180 juta. Arus kas atau cash flow, net cash flow sama dengan cash inflow dikurang cash outflow sama dengan 36 juta dikurang 15 juta sama dengan 21 juta per bulan, maka per tahunnya ada 252 juta per tahun. BEP-nya atau break even point, BEP dalam menit berarti usaha tergulung akan mencapai titik impas atau modal kembali dalam waktu sekitar 0,02 tahun atau sekitar 0,24 bulan. Artinya dalam waktu kurang dari 1 bulan atau sekitar 7 sampai 8 hari, bisnis ini akan mulai menghasilkan keuntungan setelah modal awal 5 juta akan kembali. NPV atau net present value. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dan disumbangkan kas masuk dan keluar terjadi selama periode tertentu. Berdasarkan rumus samping, NPV sebesar menghasilkan 224 juta menunjukkan bahwa investasi ini sangat menguntungkan dan memberikan keuntungan jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan. Jika NPV positif, ini berarti usaha ini layak dilanjutkan. DRR adalah tingkat pengembalian yang membuat NPV dengan nol. Secara matematis, DRR adalah diskonto atau R yang membuat NPV menjadi nol. Dalam perhitungan tersebut, DRR sebesar 49,4% atau 4.940%, menunjukkan bahwa proyek ini menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat diskonto 10%. Ini menunjukkan proyek ini sangat menguntungkan. PI Profitability Index. PI adalah rasio antara nilai sekarang dari kas masuk dan kas keluar. PI dihitung dengan rumus PI dengan R dengan 2% dan I sampai dengan 5 juta. PI ini 229 juta bagi 5 juta, jadi PI hasilnya 45,8. PI sebesar 45,8 menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan RP 45,8 dalam nilai sekarang. PI lebih dari 1 menunjukkan bahwa investasi tersebut layak. PP payback periode. Payback periode adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal atau investasi awal. PP rumusnya modal atau investasi awal dibagi cash flow tahunan. Tadi modalnya 5 juta dibagi cash flow tahunannya 252 juta sama dengan 0,02 tahun atau 0,23 per bulan. Payback periode sebesar 0,23 bulan atau sekitar 1 minggu. Berarti investasi awal sebesar 5 juta akan kembali dalam waktu yang sangat singkat setelah usaha dimulai, yang menunjukkan risiko investasi yang sangat rendah. Selanjutnya adalah penting mix JP. Analisis dari penting mix JP telur gulung karet. Yang pertama ada produk telur gulung dengan rasa yang gurih. Yang pertama ada produk telur gulung dengan rasa yang gurih, tekstur lembut dan harga terjangkau. Tersedia berbagai varian topping seperti saus, mayones, dan calon. Yang kedua ada price atau harga. Harga telur gulung sangat terjangkau, mulai dari 1.000 sampai 2.000 per tusuk sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selanjutnya ada place atau tempat. Berjualan di lokasi strategis seperti depan sekolah, pasar, dan area keramaian lainnya yang mudah dijangkau konsumen.
Untuk yang keempat ada promosi dilakukan secara sederhana melalui media sosial status WhatsApp serta promosi mulut-ke-mulut dari pelanggan yang puas. Selanjutnya ada people atau orang dikelola langsung oleh Farid dengan pelayanan yang ramah, cepat, responsif terhadap pelanggan. Selanjutnya ada proses pembuatan dilakukan saat ada pesanan untuk menjaga kualitas dan rasa, penyajian cepat dan praktis, sehingga pelanggan tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Berupa bersih dan rapi, peralatan terlihat terawat, serta penyajian produk yang menarik dengan topping yang menggugah selera. Selanjutnya ada analisis SWOT dari telur ini usaha telur Farid. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada rasa telur gulung yang gurih dan lezat disukai berbagai kalangan, harga terjangkau sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, lokasi berjualan strategis dekat dengan sekolah dan keramaian. Keempat, ada pelayanan ramah, cepat dan responsif. Selanjutnya ada promosi dari mulut ke mulut yang kuat. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, modal terbatas untuk pengembangan usaha. Yang kedua, usaha masih dikelola secara mandiri sehingga keterbatasan tenaga kerja. Yang ketiga, peralatan masih sederhana dan belum modern. Selanjutnya yang terakhir ada promosi digital dan penggunaan media sosial untuk maksimal. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, permintaan jajanan telur yang tinggi dan terus meningkat. Yang kedua, potensi memperluas pasar melalui media sosial dan layanan pesan antar. Yang ketiga, kesempatan untuk menambah variasi menu, topping dan saus. Yang terakhir ada dukungan dari lingkungan sekitar dan pelanggan setia. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan penjualan jajanan sejenis yang semakin banyak. Yang kedua, kenaikan harga bahan baku seperti telur, minyak, dan bumbu. Yang ketiga, perubahan selera konsumen terhadap jajanan. Dan yang terakhir ada cuaca buruk yang dapat menurunkan jumlah penjualan. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, usaha telur gulung Farid dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena memiliki lokasi strategis, harga terjangkau, serta kondisi keuangan yang cukup baik. Selain itu, usaha ini juga memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan lingkungan sekitar. Untuk sarannya, usaha dapat dikembangkan dengan menambah variasi menu, memaksimalkan promosi melalui media sosial, meningkatkan pelayanan, serta menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan agar lebih menarik dan mampu bersaing. Dan yang terakhir ada potensi usaha. Telur gulung Farid memiliki peluang berkembang yang cukup besar karena jajanan telur gulung masih diminati masyarakat. Potensi usaha dapat ditingkatkan melalui inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan pasar lokasi yang lebih ramai. Presentasi dari forum kami kurang lebihnya mohon maaf.